Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Eli. Perkenalkan saya Luciana Jenny, perwakilan kelompok pada siang hari ini berkesempatan untuk melakukan wawancara secara langsung sebagai bagian dari tugas observasi lapangan kami. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ayuni, Anissa, dan Faisal. Kami ingin terlebih dahulu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Kak Eli yang telah meluangkan waktu menerima kami dalam wawancara ini. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi seputar implementasi integrasi pendidikan agama Islam di sekolah berbasis Islam terpadu di sekolah sebagai bahan pembelajaran dan referensi kami dalam memahami dunia pendidikan yang sesungguhnya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, izinkan kami memulai sesi wawancara dengan pertanyaan pertama, yaitu mengenai sejak kapan berdirinya sekolah ini dan bagaimana sejarah singkatnya. Sejak berdirinya dari tahun 1987. Awalnya itu dari TPA, cuma beberapa menit, akhirnya dibuat satu lokal sampai sekarang hingga ada 17 lokal atau 17 orang. Kenapa kemarin cukup tidak terlalu signifikan tapi stabil. Untuk struktur organisasi dan siapa yang terlibat dalam pengelola sekolah itu berapa? Berarti kalau struktur organisasi itu dari ketua yayasan ya? Disebut apa ya? Ketua yayasannya ada Bapak Ustadz Idris, terus dari ketua yayasan ada kepala sekolah dan komite kan. Kepala sekolahnya Bapak Sana, komitenya Ibu Siti Aisyah. Lanjut ke wakil kepala sekolahnya atau wakil madrasah kan dibagi 3. Ada wakil madrasah bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, dan bidang kesiswaan. Nah, di bidang kurikulum ada Ibu Lestariantinya sendiri, terus di bidang sarana prasarana ada Karili, di bidang kesiswaan ada Bapak Rafi. Dari situ turunannya ada tata usaha, ketua tata usahanya Bu Sudiro Putang, lalu ada bendahara Ibu Wati, lagi wali kelas sebagai ini dikasih strukturnya ya. Untuk visi misi sekolahnya itu dalam membentuk karakter dan visi kita. Visinya unggul dalam prestasi, beriman, berakhlak berkarimah, dan berwawasan lingkungan. Kalau misinya ada 7 ya. Visinya ada 7, salah satunya melaksanakan pembelajaran di berkualitas dan diberikan secara efektif sehingga murid berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tabel visi misi ini disebar di beberapa sekolah sebagai acuan kalau jika ada tamu atau ada wali murid yang datang jemput, itu bisa mengetahui visi misi sekolah secara langsung dan bisa dilihat langsung bagaimana siswa-siswi di sekolah. Selanjutnya pertanyaan Baik, selanjutnya, apa saja peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah? Secara umum peraturannya pasti siswa datang agak ini sebelum dia membawa sarungnya, membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Untuk peraturan itu juga ada di depan sekolah tuh ada kayak banner-bannernya, hal-hal apa aja yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Nah, tapi peraturan ini kan ada peraturan sekolah, ada peraturan di kelas juga. Nah, peraturan di kelas itu kesepakatan antara guru dan siswa di kelas. Misalnya tidak boleh meninjau PC teman, kita sudah ujian.
itu kan maksudnya peraturan yang ada di kelas, jadi setiap kelas punya peraturan sendiri-sendiri, tapi secara umum peraturannya ada sudah jelas di papan pengumuman. Baik, selanjutnya kurikulum apa yang digunakan saat ini dan bagaimana proses penyesuaiannya? Kurikulum saat ini kita sesuai anjuran pemerintah pakai kurikulum merdeka. Nah, penyesuaian ini karena kurikulum merdeka belum begitu lama, jadi tahapannya dimulai kita awal mengajukan kita perubahan kurikulum itu dimulai dari kelas 1 dan kelas 4. Nah, perubahan dari kelas 1 4 kita mewadahi guru dulu nih, guru siapa tuh kira-kira yang mampu untuk melaksanakan kurikulum ini, dan dikasih pelatihan beberapa kali, baru terpilih guru ini sebagai untuk mengajar kelas 1 ini karena dia udah pelatihan beberapa kali, guru kelas 4 ini karena udah pelatihan beberapa kali. Nah, setelah memilih guru kita langsung ke panduan buku. Kan IPA 13 sama kurikulum itu beda. Pokoknya yang fase B ini kan jadi ada IPA, IPS, tematik, sekarang kan jadi IPAS. Maka sudah berbeda juga. Nah, penyesuaian dari cara ngajarnya juga beda. Yang dulunya senternya siswa, sekarang jadi ada fasilitatornya guru yang menampung daya kritisnya siswa itu seperti apa di kampus. Nah, di kurikulum merdeka juga ternyata peran orang tua siswa juga sangat berpengaruh. Ada project P5, kalau dia ini ada P5 2 RA. Nah, biasanya dalam project ini orang tua tuh suka, bu apa aja yang dibutuhkan anak saya nih gitu kan. Kalau K13 kan praktiknya dia setiap banget ada kapel, terus praktiknya kalau merdeka puncaknya di P5. Dan dalam penerapan P5 juga bertahap, jadi pembuatan modul yang sederhana sampai sekarang udah 3 tahun, jadi modulnya lebih beragam, lebih persingkat lagi. Kita dalam P5 ini temanya itu disamakan, cuma topiknya beda-beda. Misalnya temanya kalau semester ini kita Pendidikan Tunggal Ika ya. Nah, kelas 1 mengangkatnya yang kalau kita topiknya tentang keberagaman budaya. Nah, yang fase B keberagaman seni daerah gitu. Tapi tetap temanya satu kali. P5 itu setiap semesternya temanya sama, topiknya setiap fase beda-beda. Selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan kurikulum di sekolah? Kayak dulunya kan setiap guru kan beda, ada yang senior, ada yang junior, wajar ya. Ntar yang senior mau karena junior yang ngajarin senior sekarang. Kalau dulu kan senior ngajarin junior, karena kan dulu tuh terbiasa dari KTSP ke 13, udah enak nih kita mau 13, kita aja yang datang lah kurikulum merdeka. Beda lagi penyesuaian cara mengajar sama buku sama pembiasaan di P5 ini, karena biasanya kalau di P5 ini kalau awal-awal masih ada guru ya kan, karena dia tuh masuknya di luar jam tapi masuk pembelajaran. Kalaupun dia masuk pembelajaran itu menurut kami ya kurang optimal. Jadi kita punya sesi di mana 2 minggu atau 1 atau 2 minggu itu khusus dari nggak ada pelajaran mata pelajaran yang lain, khusus dari Mada sampai dia ke puncak gelar karya, puncak dari Mada. Tantangannya dari siswa karena dia awalnya tadi siswa yang kelas atas dan biasanya di K13 tiba-tiba kok ada P5 sih, ngapain sih bikin-bikin begini, ngapain sih kayak gini gitu. Kecuali kalau siswa yang baru kelas 1, kelas 2 itu masih bisa diadaptasi lebih mudah. Kalau siswa kelas atas suka bingung, masih bingung gitu apa sekarang. Tapi karena sekarang semua kelas udah P5, jadi lebih serentak lagi semuanya. Ketika pekan P5 ya udah semuanya happy karena semuanya sama pembelajarannya gitu, walaupun ada bedanya di tiap fase. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah? Pelaksanaan pembelajaran agama Islam, karena kita di madrasah, jadi pendidikan agama Islam dipecah lagi kan. Ada Quran hadis, akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, BTQ,
SKI. Nah, pembelajaran itu sudah ada di setiap harinya. Nah, yang bedanya kalau pembiasaannya itu di tadarus itu 30 menit sebelum belajar kita tadarus. 30 menit sebelum bel juga ada salam sebelum sapa yang di gerbang, ada guru yang menyambut siswa. Kan kita ingin sarapan belum? Nah, pertanyaan macam pemantik untuk mereka semangat masuk ke kelas. Setelah masuk kelas ada pembiasaan tadarus. Nah, pembiasaan tadarus juga setiap jenjang kelasnya beda-beda suratnya. Kalau dari total dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah 30 juz, beda-bedain. Biar ada capaian hafalan tertentu kan. Lalu setelah membaca sama ada pembacaan ayat kursi, al-mahfuzna, 2 ayat al-baqarah, baru baca doa sebelum belajar. Nah, kebiasaan juga di sekolah itu ada namanya kartu hafalan. Nah, kartu hafalan ini setiap semester beda-beda dan setiap itu beda-beda. Harus ada targetnya nih. Misalnya kelas 1 semester 1 targetnya cuma perkalian 1 sampai 5 di semester 1. Terus cuma Pancasila dan simbolnya. Ntar masuk lagi ke surat-surat pilihannya cuma 3 surat. Hadisnya cuma 2 hadis. Ayat pilihannya cuma 1, misalnya ayat kursi. Nah, semester 2 beda lagi. Jadi setiap siswa punya target hafalan semuanya. Jika tidak mencapai target, tetap harus selesai. Dan kalau soalnya sih tergantung masing-masing nih, apa hafalan semua atau dia menulis aja. Tapi satu hafal itu harus selesai di setiap semester. Tuntas ya Pak. Harus tuntas. Dia enggak anak-anak sekarang ya, nggak usah hafalan juga nggak kelas. Nggak bisa, karena satu hafalan juga dilaporkan ketika kematian keluarga. Dulu anaknya belum hafalan ini nih, nanti liburan kalau video misalnya. Jadi walaupun kayak kemarin untuk pembagian rapor, anaknya ada 20 saya minta kan masih video atau tugas lain itu besok pakai hafalan. Harus ada target. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Jika untuk menanyakan pada pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya itu dari beberapa mata pelajaran di sekolah yang kakak ajar itu, apakah nilai-nilai Islam juga diajarkan melalui beberapa mata pelajaran selain pendidikan agama Islam? Oh iya, terutama sekarang ada tentang pendidikan Pancasila zaman dulu kayak itu. Nah, di pendidikan Pancasila juga ada hak dan kewajiban, di mana hak kewajiban itu termasuk ke dalam pelajaran akidah akhlak. Hak kita dan kewajiban kita itu kewajiban kita sholat, hak kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu udah terintegrasi dari pelajaran akidah akhlak. Hafalan hadis misalnya, menjaga kebersihan juga ada kan di IPAS. Nah, masuk ke hafalan hadis. Sejarah kebudayaan Islam, karena untuk SD sejarah kebudayaan Islam juga hampir sama dengan sejarah di IPAS. Misalnya dari perdagangan juga masuk implementasi ke sejarah kebudayaan Islam. Kira-kira ada tantangan atau kesulitan yang dihadapi dari kakak ketika mengajar atau siswanya? Kalau mau disebut kita banyak banget ya. Banyak banget. Biasa sih kalau kendala dalam pembelajaran itu kan siswanya yang kemudian kalau dari pagi udah yang nggak enak kan terusan nggak enak. Tapi ada sih kisah siswa dia itu nggak mau sholat. Kalau sholat pasti nangis. Sholatnya jam berapa sih? Jam 6 harus ada di sekolah. Kalau dia telat dia pasti udah nggak mau masuk kelas, gurunya pasti ngebujukin sampai setengah 8 baru masuk kelas. Karena anaknya terlalu on time, orang tuanya juga suka kesiangan. Nah, itu. Terus kalau dalam pembelajaran di kelas, biasanya siswa ini ada siswa yang sangat kritis sekali sampai jawaban yang bisa dia terima baru saya nanya.
ada yang kayak gitu. Ada juga siswa yang cuek-cuek aja, ada siswa yang punya inisiatif sendiri, belum disuruh kerjain udah dikerjain. Beragam lah kalau tantangan di dalam kelas. Kalau kita sebagai guru cuma bisa memfasilitasi dan membimbing supaya tidak belok ke kiri siswanya. Ayo kita lulus bersama-sama, datang bareng-bareng, pulang bareng-bareng, masuk bareng-bareng, lulus bareng-bareng. Baik, Kak. Pertanyaan selanjutnya itu apakah sekolah yang Kakak ajar memiliki program khusus khususnya itu seperti pesantren kilat atau mungkin lomba-lomba agama? Kalau pesantren kilat itu udah agenda setiap tahun. Kalau lomba keagamaan biasanya itu kita mengikuti pamflet-pamflet yang tersebar di sosmed. Bisa bulan Agustus ini ada lomba nih di sekolah A, lomba azan. Nah itu kita selalu ikut. Atau di bulan kedua ada lomba kampus di sekolah C, tapi ikut. Siswa-siswa ini yang dikembangkan mengikuti ekskul, misalnya ada di sekolah ada ekskul tafis, hadroh, terus ada lagi yang melukis. Nah biasa kalau melukis ini kita ikutkan ke acara lomba kaligrafi. Jadi kita ngambil bibitnya dari ekskul, ya ada kesinambungan nih antara siswa ikut ekskul dengan kita ikut lomba, ada feedbacknya lah. Dia berlatih, kita salurkan. Dari setiap banyaknya nilai-nilai keislaman, apa saja sih yang biasa ditanamkan kepada para siswa selama mereka belajar di sekolah? Nilai kesannya akhlak dan paling penting. Bagaimana kita sebagai guru mencontohkan dan anak itu akan meniru. Ketika gue datang pagi, dia juga datang pagi. Ketika kita sholat zuhur berjamaah, siswa juga ikut. Nah kan kalau di sekolah itu ada pembagian tugas-tugas ini. Misalnya hari Senin yang membimbing anak-anak itu untuk siswi perempuan itu guru A, B, C, D hari Senin. Nah hari Selasa ini ada guru lanjut lagi. Karena kalau nggak dibimbing itu kita nggak tahu dia itu benar atau enggak. Nah kita sweeping kelas tuh, siapa yang masih di kelas nih ketika waktu sholat harus semua sholat, kecuali kalau yang lagi wanita kan udah diangkat ke kelas ini kan mereka menunggu di area masjid waktu kita masuk. Pokoknya penting tidak ada di dalam kelas. Nggak ada yang di dalam kelas, semua terus turun. Pas masih di kelas, ketika selesai sholat baru kita ambil kelas. Kalau sholat duha juga ada kebiasaan sholat duha di setiap hari Jumat setelah bersama. Itu juga sama, setiap datang itu langsung cari tempat baru naruh tas. Gerbang itu akan ditutup ketika kalau kita mau mulai. Untuk pembagian tugas-tugas tadi itu ditunjukkan oleh kepala sekolah atau dari guru-gurunya? Untuk pembagian tugas itu secara musyawarah ya. Nah, misalnya hari Senin guru siapa yang bisa pulang lebih lama itu ngambilnya di hari Senin. Misalnya saya nggak bisa Senin, jadi kesepakatan antar kita dengan penuh tanggung jawab. Kayak sholat duha juga kan sebenarnya nggak ada imam ya, namanya sholat sunnah kan nggak ada imam, cuma berdiri siapa yang membimbing. Misalnya minggu pertama Farili, minggu kedua Katolik atau dan seterusnya. Kayak zikir setelah sholat zuhur juga zikir. Misalnya Senin kelas 3, Selasa kelas 4, Rabu kelas 5, Kamis kelas 6. Karena kalau hari Jumat kan kita pulangnya sebelum waktu zuhur juga. Jadi sebenarnya dari kelas 3 sampai kelas 9 pasti dapat tugas setiap kelasnya. Jadi hari itu untuk mimpin zikir, aja, hikmah. Ini yang imamnya gurunya. Kalau imamnya siswanya ntar nggak konsen ya. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh Anissa. Dan juga bagaimana cara sekolah menanamkan nilai agama melalui pembelajaran, keteladanan dan kegiatan. Menanamkan nilai-nilai keagamaan karena
di madrasah, jadi setiap hari kan sudah ada tuh pelajaran keagamaan. Ya tinggal pembiasaannya nih dari pembelajaran yang udah didapat ya kan. Ya kayak tadi ada target-target hafalan yang harus dicapai, sholat zuhur berjamaah, tadarus sebelum belajar, terus sholat kebiasaan Jumat, biasanya itu dari kayak infak, Jumat berkah, sholat duha bersama, itu semua dilakukan bersama-sama di lapangan kan. Nah itu sebenarnya program untuk umum tercapainya pembelajaran yang kita lakukan bisa karena terbiasa. Ada itu kayak gitu, biasa sholat zuhur online nih dari Senin sampai Sabtu itu pasti karena sudah terbiasa. Selanjutnya, apa saja peran guru dalam membina karakter Islam bagi siswa? Peran guru membina karakter, pertama kita kan ya karena masih anak-anak itu karakternya masih bisa dibentuk. Jangan sekali-sekali jadi guru contohnya tidak baik. Misalnya kita bilang sama siswa nih, jangan minum berdiri. Nah ketika pas istirahat ngeliat guru minum berdiri, sama aja bohong kan. Jadi dalam pembinaan karakter dimulai dari gurunya mencontohkan dan muridnya akan meniru. Contoh tiru pasti itu setiap hari ada. Kalau kayak bisa dilarang membeli makanan tanpa membawa kandar. Itu udah ada di sekolah tuh. Gimana anak-anak bisa tercontoh kalau misalnya guru sendiri kalau jajan tuh nggak bawa tumbler, harus bawa tumbler karena di sekolah juga kan sama siswa lainnya tuh bawa tapi kan punya media kan di sekolah bisa direview, bisa direview air minum, tapi kalau makanan nggak direview ya. Kalau makanan mau beli sendiri, diwajibkan membawa tempat makan dari guru. Walaupun kadang-kadang ada beberapa penjual yang suka ngasihnya plastik gitu kan, tapi tetap selalu ingatkan selalu membawa tempat makan. Iya, pemahaman plastik juga harus dibiasakan ya karakter anak. Kita nggak boleh bawa sampah di sembarangan, soalnya memang tidak ada tempat sampah di dalam kelas. Semua tempat sampah ada di pinggiran lapangan. Tempat sampah di dalam kelas itu nggak ada. Karena buat membiasakan siswa itu kalau punya sampah, jadi buat tempat sampah harus ada usaha ke ujung lapangan buat sampah. Itu lewat semuanya kan. Kalau terus membentuk karakter dalam tanggung jawab. Misalnya kayak ada kartu hafalan, terus selama 6 bulan kita bertanggung jawab apa yang sudah dikasih. Dan kartu hafalan itu tidak pernah dikumpulkan sebelum dia selesai. So selalu bawa kartu hafalan baru dikasih ke gurunya tanda tangannya. Jika hilang, ulang lagi dari awal. Iya, ulang lagi dari awal. Kecuali dia punya bukti udah difoto mungkin sama orang tuanya. Dan itu kita nggak akan bilang di awal. Yang kita bilang di awal jika hilang, hafal lagi dari awal. Tapi kayak gitu banyak kejadian sebenarnya. Awalnya kartu hafalnya warna hijau nih, ternyata hilang. Kita kan printnya kertas putih. Ya kertas putih kita tanda ini anak ini nggak akan hijau nih, kertasnya putih nggak hijau lagi. Kalau kertas putih itu kertas baru dikasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang religius? Sekolah dalam menciptakan fasilitas ya. Jadi sekolah itu pasti udah disediakan tempat ibadah. Karena lingkungannya di masyarakat, di depan sekolah itu ada masjid. Masjid ini digunakan sekolah juga untuk kegiatan sekolah. Misalnya ada acara isolasi, karena kalau nggak buat di lapangan, kita sebagian kelas atas di lapangan nih, kelas bawahnya di masjid. Nah kalau sholat zuhur juga semuanya kan di masjid ya. Jadi kalau sholat duha semuanya di lapangan. Terus juga ada beberapa setiap kalau kelas atas itu di setiap kelas ada Al-Quran Kak. Apa dari mana? Dari masjid juga. Masjid itu mengincarkan Al-Quran yang banyak di masjid itu dibawa ke kelas. Boleh dibawa ke kelas. Karena kan digunakan juga untuk dia tadarus, untuk belajar juga. Jadi ada kerjasama antara lingkungan sekolah dan masyarakat.
keagamaan di lingkungan sekolah? Keterlibatan orang tua guru untuk kegiatan keagamaan di sekolah ini sangat berperan. Misalnya kita ada acara Sofiras, pelayanan Sofiras. Kalau di agenda kita tuh nggak ada acara untuk santanan Tina, orang tua bisa itu bikin acara santanan itu. Kami tinggal dari kelas 2 menyumbang ini, kelas 3 ini, gitu. Jadi orang tua juga sangat open ke sekolah, gitu kan. Karena sekolah juga nggak minta apa-apa, tapi orang tua kasih, gitu kan. Karena anaknya cerita, besok ada acara ini di sekolah, acara ini bantu temen ini dulu, kemarin apa ini dulunya, misalnya. Terus misalnya ada lagi wali murid yang emang mau mengisi materi misalnya di sekolah, itu saya mau ngisi acara nih, apa kan? Misalnya juga yang ada acara mendongeng di mana gitu kan. Nah waktu itu juga kalau kan mulai mendongeng kalau ceramah biasa aja kadang suka ngantuk ya. Kalau dicampur sama dongeng gitu mereka lebih semangat, mereka tahu dia lebih sukses. Karena kalau ceramah biasa kalau biasa sih maksudnya secara ustaz yang belum mengenal anak-anak kan suka bingung, akhirnya kami coba kami datangkan mendongeng, akhirnya mereka terdiagnosis ya. Mau sampai masuk tenda refleksi itu, biar aja. Iya, karena lingkungan sekolah juga banyak melalui orang tua dan lingkungan dari rumah sekitar sekolah juga banyak orang tua. Iya, ada feedback ya antara wali murid sama pihak sekolah. Adalah wawancara selesai, kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, kesediaan kakak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses wawancara terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun dari sikap kami. Semoga silaturahmi ini tetap terjalin dan semoga KLI senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan tugas mendidik generasi penerus bangsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas